YouTube Analytics itu adalah sebuah tool yang sangat berguna bagi kita semua YouTuber yang ingin mengembangkan channel YouTube-nya. Jadi bagi yang kalian ingin monetizing, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu jumlah subscriber dan jumlah watch time. Oke, jadi kalau begitu melihat YouTube, kita harus memperhatikan tiga hal. Dan ini akan kita bahas. Yang pertama adalah watch time dan view. Ini adalah berapa lama orang menonton video kita. Karena target kita adalah di jumlah menit yang ditonton. Kalau udah mencapai jumlah menit untuk ditonton tersebut, kita bisa monetizing. Dan YouTube lebih melihat video dengan durasi yang lebih panjang. Gue ada pengalaman, ada dua video yang pendek, short clip itu, cuma 3 menit, kelihatannya nggak gitu direkomendasikan oleh YouTube. Kalau yang gue lihat semakin panjang, ya sekitar 10 menit itu semakin baik. Kenapa 10 menit itu adalah golden rule dari YouTuber? Bisa lihat hampir semua YouTuber itu coba minimum mencapai 10 menit. Karena di 10 menit ini, kalau nanti udah bisa monetizing, kita bisa nyelipin 3 iklan. Dan itu mengubah banget jumlah ads yang akan diterima. Oke, dari watch time kita lihat juga view. Tapi view dan watch time itu sebaiknya dilihat dibagi. Di situ udah ada namanya di dalam kurung itu retention time, atau berapa lama si penonton menonton video kita. Jadi yang baik itu kalau penonton begitu ngeklik melihat dia menonton sampai habis. Kalau misalnya di bawah 60% artinya belum bagus. Video gue sendiri masih belum mencapai target 50-60%, masih jauh di bawah itu. Yang artinya kualitas video gue belum bagus. Dan gue lagi berusaha meningkatkan dan cari dia terus. Supaya si watch time-nya bisa nyampe 50-60%. Oke, terus kalau watch time di depan terlalu menurun, itu tuh kita dianggap spam keyword atau clickbait. Apa itu artinya? Jadi kita membuat video itu memberi janji dalam bentuk thumbnail, gambar di depan, dan judul. Begitu penonton melihat dan merasa tidak puas, dia keluar. Dan yang paling bahaya lagi kalau dia keluar dari YouTube. Kalau nonton yang lain masih mending, tapi kalau sampai menutup YouTube, itu merupakan hal yang bahaya. Jadi perlu diperhatikan banget kualitas videonya. Nah, ini yang gue lagi mau tingkatin dari cara gue ngomong, pemilihan topik, dan sebagainya. Supaya bisa meningkatkan retention time. Oke, yang kedua adalah reach. Reach ini berhubungan dengan topik apa, keyword apa yang kita ambil, dan bagaimana kita dapat menjangkau penonton. Nah, kalau kita menjangkau penonton yang banyak, reach-nya tinggi, biasanya keywordnya populer dicari, dan kita bisa nongkrong di search engine result. Jadi kalau misalnya klik tentang privilege adalah misalnya, itu muncul tuh video gua. Karena, kenapa itu bisa muncul? Karena keyword privilege adalah itu lumayan dicari, sekitar 5.000 atau 6.000 orang yang mencari itu, dan pemainnya masih sedikit gitu. Jadi kalau mau mencari topik yang bagus, bisa dilihat di Google Trend. Coba masukin keywordnya. Kalau misalnya dia tinggi, cek lagi di search result di YouTube. Biasanya kalau gapnya tinggi, misalnya trennya tinggi nih, tapi di resultnya sedikit, itu merupakan keyword yang bagus untuk dibicarakan. Banyakan orang yang kalau topik-topik trending itu udah banyak dibicarakan gitu. Jadi walaupun search volumenya banyak orang mencari tinggi, tapi tetap kesulitan kita masuk ke result search-nya YouTube. Itu kemungkinan kita juga susah mencapai reach penonton. Oke, yang terakhir yang perlu dilihat adalah CTR atau click through rate. Jadi kalau reach itu sudah mencapai penonton, nggak selalu lewat search sih, bisa juga lewat browse. Kita kalau browsing di awal di homepage ada rekomendasi, atau setelah menonton satu video ini dikasih rekomendasi nonton video yang lain. Nah, click to rate itu dari rekomendasi yang YouTube berikan, berapa banyak orang mengklik video itu, video kita gitu. Nah, ada beberapa hal
yang bisa kita lihat dari click to rate ini. Kalau rendah kenapa dan gimana cara ningkatinnya. Biasa rendah karena dua aja sih hal, yaitu thumbnail, video depan, foto di depan itu mengandung penasaran, rasa penasaran penonton untuk pengen tahu. Ditambah dengan judul, biasa judul yang em, heboh, terus bisa menggelitik pertanyaan penonton. Biasa diawali biasa lebih pertanyaan, itu lebih baik misalnya kalau penonton penasaran gitu. Nah kalau udah nyampe, nah jangan terlalu lama untuk bisa menjawab pertanyaan itu biasanya. Jangan karena terlalu ingin retention time-nya tinggi, kita taruh di belakang gitu. Supaya penonton itu dipuaskan dengan pertanyaannya. Itu tipsnya. Jadi begitu aja 3 YouTube Analytics yang perlu diperhatikan. Semoga channel kalian bisa berkembang dengan baik, dan menurut gua ngembangin YouTube itu nggak cuma semata-mata ngajar view dan watch time. Gue lagi mikir bahwa YouTube ini juga bisa dijadikan sebagai showcase produk dan bisnis Anda dengan setup yang ternyata nggak gitu susah, dengan modal equipment biasa aja. Bagi kalian para entrepreneur atau freelance untuk menunjukkan kemampuan atau produk Anda, YouTube itu bagus sekali. Dan gua sendiri dengan channel YouTube yang begitu kecil dan view dan watch time begitu kecil, tapi gue udah bisa menjangkau reach dari data YouTube Analytics itu mencapai 10.000 orang. Bisa kebayang kalau kalian ingin mempromosikan sebuah produk yang agak jarang dicari, yang niche, agak jarang dicari, dan ceruknya belum ada yang main. Produk-produk tersebut bisa sekali masuk YouTube. Ya, jadi semoga berguna, dan gue encourage buat semuanya bahwa bikin channel YouTube itu menyenangkan, dan bisa ditunggu channel berikutnya di Lucky Haryadi bagian digital entrepreneurship, yang gue lagi mencoba untuk migrasi digital buat bisnis gue juga. Ya, sampai jumpa.